Pakar kerajinan tangan datang, kehadiran pembuatan model RC kapal selam tingkat profesional yang paling dinanti, hanya dengan bahan sederhana membuat tangki pemberat yang kompleks, dipadukan dengan kontrol remote yang penuh fungsi, benar-benar adalah sebuah perwujudan sempurna dari teknologi dan kehidupan. Tanpa banyak omong, mari kita mulai. Langkah pertama adalah membuat struktur tangki pemberat yang paling penting. Inilah bahan dasar yang diperlukan. Gunakan papan akrilik transparan untuk membuat papan penopang rangka, uji posisi lubang dan kesesuaian pemasangan jarum suntik, kemudian gunakan batang ulir untuk merakit seluruh kerangka dasar tangki pemberat. Pertama, tetapkan posisi motor dengan baik. Ini bertanggung jawab untuk pengendalian penggerak jarum suntik dalam menyedot dan mengeluarkan air. Desainnya memang seperti ini. Motor terhubung dengan satu batang ulir, kemudian pasang cincin yang dilengkapi dengan sakelar pembatas, lalu pasang 4 jarum suntik pada tempatnya. Ini adalah struktur cincin yang dilengkapi dengan mur, dikombinasikan dengan posisi lubang yang telah dirancang untuk menghubungkan dengan batang piston jarum suntik. Prinsip gerakan dasarnya adalah seperti ini, terlihat cukup sederhana, bukan? Di ujung lainnya juga perlu dipasang cincin yang dilengkapi dengan saklar pembatas, untuk mengontrol jarak gerakan piston jarum suntik dengan akurat. Ini juga merupakan struktur kunci untuk mengontrol penyelaman dan pengapungan kapal selam. Selanjutnya adalah pemasangan propeller penggerak. Baru-baru ini semua orang terus melacak, jadi saya memutuskan untuk mengganti perangkat baru. Pemotongan video jauh lebih cepat. iPhone 13 Pro Max yang saya beli dari Zhuangzhuang hanya 4.100, lebih murah lebih dari 4.000 dibandingkan dengan yang baru. Dan saya sudah meneliti untuk kalian. Ponsel resmi dari Zhuangzhuang telah melalui beberapa kali pemeriksaan kualitas, sama seperti ponsel baru, mendukung garansi 1 tahun, iPad 9 di atas juga hanya 1.400. Sangat merekomendasikan, beli barang bekas yang terpercaya, gunakan Zhuangzhuang. Ini adalah lokasi pemasangan struktur penggerak. Selanjutnya perlu memasang komponen servo yang sudah dirakit, untuk mempersiapkan kontrol kemudi horizontal dan kemudi arah di kemudian hari. Inilah struktur keseluruhan dari tangki pemberat, terlihat rumit namun sebenarnya tidak sederhana. Selanjutnya mari kita lakukan pemasangan pre-embedding untuk tuas servo. Inilah struktur dasar dari seluruh tangki pemberat, yang juga merupakan komponen paling inti dari kapal selam. Langkah selanjutnya adalah menyegel menggunakan wadah transparan. Seluruh cangkang harus memiliki kedap udara yang sempurna. Apakah bisa berhasil mengapung dan menyelam? Mari kita mulai uji pengisian air. Prinsip dasarnya adalah mengisi penuh air di dalam silinder, seluruh struktur mulai tenggelam. Membuang air di dalam silinder membuatnya mulai mengapung. Jadi apakah kalian semua mengerti? Selain memastikan kemampuan dasar untuk muncul dan tenggelam, penghitungan bobot dan keseimbangan keseluruhan struktur juga perlu dilakukan dengan akurat. Langkah selanjutnya adalah pembuatan kulit luar kapal selam. Pertama, gunakan papan busa untuk membentuk dan merekatkan struktur papan induk dasar. Rekatkan struktur kemudi vertikal dan horizontal. Ini adalah bentuk dasar dari tampilan kapal selam. Langkah selanjutnya adalah menutupnya dengan kain fiberglass untuk membuat struktur yang kuat dan kedap air. Seluruh struktur kulit luar juga perlu dibuat dengan cermat. Selain memastikan kekuatan struktur, juga harus memastikan bagusnya dan memiliki kedap udara yang baik. Langkah selanjutnya adalah pemasangan dan penggabungan tangki pemberat dengan badan kapal. Pembaruan proses pembuatan akan terus berlanjut. Jangan lupa untuk klik 2 kali dan mengikuti. Di episode berikutnya kita akan melanjutkan untuk menyaksikan